Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, yang terhormat Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, yang terhormat PLH Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Inovasi Produk Pakan Sapi Potong Berbasis Bakteri Asam Laktat untuk mendukung usaha peternakan nasional. Naskah orasi terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 perkembangan riset pakan dan mikrobiologi rumen, bab 3 inovasi teknologi produk pakan berbasis bakteri asam laktat, bab 4 strategi menuju inovasi produk pakan sapi potong berbasis bakteri asam laktat, bab 5 kesimpulan, dan bab 6 penutup. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Pendahuluan. Protein hewani merupakan nutrien penting yang dibutuhkan tubuh manusia pada segala usia untuk memelihara sel-sel tubuh dan memperbaiki atau menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Masyarakat Indonesia mempunyai preferensi yang tinggi untuk mengkonsumsi daging sapi. Konsumsi daging sapi mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019. Peningkatan populasi sapi potong juga terjadi dari tahun 2016 sampai 2020. Ternak ruminansia berperan dalam penyediaan daging, tetapi dalam proses produksinya menimbulkan masalah, yaitu menyumbang pada emisi gas rumah kaca. Dari ruminansia, emisi gas rumah kaca yang terbesar berupa gas metana yang dikeluarkan ke udara melalui sendawa. Produksi gas metana dari ruminansia selain mengganggu lingkungan, juga merugikan ruminansia itu sendiri berupa pemborosan energi. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Perkembangan riset pakan dan mikrobiologi rumen. Pakan atau ransum sapi potong terdiri dari hijauan sebagai pakan pokok, konsentrat sebagai pakan penguat, dan aditif. Pakan hijauan. Pakan hijauan yang ideal adalah rumput, tetapi limbah pertanian atau perkebunan dapat juga dimanfaatkan sebagai pakan sumber hijauan. Pengaruh musim menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa rumput segar selalu tersedia dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun. Sebagai solusi, pakan hijauan yang diawetkan menjadi silase dapat dijadikan alternatifnya. Prinsip pengawetan hijauan adalah untuk mempertahankan nutriennya. Dari daftar pemenang Nobel Kimia, Arturi Ilmari Virtanen dari Finlandia adalah pemenang Nobel Kimia pada tahun 1945 untuk penemuannya pada bidang pertanian dan kimia nutrisi, khususnya metode pengawetan hijauan pakan. Pada awalnya, pengawetan hijauan dalam keadaan asam dilakukan dengan menambahkan bahan inhibitor seperti asam format dan asam sulfat. Tetapi cara ini tidak dapat dipertahankan karena sifat korosif pada tempat pembuatan silase. Penggunaan bahan stimulan seperti bakteri asam laktat dan enzim yang lebih ramah lingkungan telah dimulai pada tahun 1980-an yang terus berkembang sampai sekarang. Tren baru bakteri asam laktat yang digunakan sebagai inokulan silase adalah yang berperan atau yang mempunyai kemampuan dalam menurunkan emisi gas metana. Konsentrat. Konsentrat merupakan campuran bahan pakan biji-bijian yang disusun dalam suatu formulasi untuk memenuhi kebutuhan pakan pada fase tertentu. Menurut Standar Nasional Indonesia, konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein dan atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan. Penggunaan bahan pakan produk rekayasa genetika atau PRG, seperti jagung PRG dan kedelai PRG, sudah tidak dapat dihindari lagi. Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengizinkan penggunaan produk tanaman PRG melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005. Pakan PRG harus dijamin aman. Pengkajian keamanan produk pakan PRG dilaksanakan melalui penugasan oleh Komisi Keamanan Hayati kepada tim teknis yang aktif sampai saat ini.
Untuk pertama kalinya, jagung PRG NK603 yang toleran herbisida dan jagung PRG MON 89340 yang tahan hama mulai dikaji pada tahun 2011 dan disetujui pada tahun 2013. Pakan aditif. Penggunaan antibiotik sebagai pakan aditif ternak telah berlangsung lama, tetapi kemudian dilarang. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Garing Permentan Garing PK 356 Garing 6 tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan pasal 16 menyebutkan larangan penggunaan antibiotik. Sejak pelarangan tersebut, maka digantikan oleh probiotik yang mulai dipopuler tahun 1990-an. Probiotik menurut FAO atau WHO adalah pakan aditif berupa mikroorganisme hidup yang mempunyai efek untuk menyehatkan saluran pencernaan. Rumen adalah bagian terbesar dari lambung yang mengandung berbagai mikroorganisme. Pencernaan pakan menghasilkan produk akhir berupa asam-asam organik yaitu volatile fatty acid, gas karbon dioksida, dan gas metana. Gas karbon dioksida dan metana merupakan komponen dari gas rumah kaca, yaitu gas-gas yang berada di atmosfer yang dapat menyebabkan meningkatnya panas bumi. Rumen merupakan fermentor alami yang unik. Pada rumen dapat dipasang fistula sehingga mudah diakses dan diambil cairan rumennya. Adanya bakteri asam laktat di rumen dilaporkan dapat menurunkan gas metana yang dihasilkan selama fermentasi pakan. Peran bakteri asam laktat adalah satu, merubah fermentasi pakan di rumen yang menyebabkan penurunan produksi gas metana. Dua, menghambat aktivitas metanogen di rumen, dan ketiga, menghambat bakteri asam rumen yang spesifik menghasilkan hidrogen sebagai substrat untuk metanogenesis. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Inovasi teknologi produk pakan berbasis bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan mikroorganisme potensial yang digunakan secara luas untuk pembuatan dan pengawetan produk-produk pangan termasuk pakan. Bakteri asam laktat adalah bakteri gram positif, katalase negatif, dan dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Habitat bakteri asam laktat sangat luas, diantaranya adalah buah-buahan, saluran pencernaan manusia, dan hewan. Pengumpulan mikroorganisme telah dilakukan di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI sejak tahun 1986 melalui berbagai kegiatan kerjasama. Dari kerjasama dengan Japan Bioindustry Association, Conservation and Sustainable Use of Tropical Bioresources tahun 1993 sampai 1998 tentang taksonomi bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat, telah dikoleksi lebih dari 200 isolat bakteri asam laktat dari pangan fermentasi tradisional dan buah-buahan dari Bogor dan sekitarnya. Dari kerjasama tentang taksonomi aktinobakteri dan fungi pada tahun 2003 sampai 2009 telah dipelajari metode identifikasi molekuler. Salah satu kegiatan pada kerjasama tentang pengembangan Biological Resources Center tahun 2011 sampai 2016 adalah mengumpulkan bakteri asam laktat untuk probiotik sapi. Sebanyak 82 strain bakteri asam laktat telah diperoleh dari silase jagung dan rumput yang semuanya disimpan dengan menggunakan metode penyimpanan yang aman untuk jangka panjang. Semua strain untuk riset selanjutnya disimpan di Indonesian Culture Collection atau INACC yang resmi beroperasi mulai September 2014. Untuk pemanfaatan bakteri asam laktat sebagai pakan sapi potong, dilakukan seleksi bakteri asam laktat terbaik. Seleksi dilakukan dengan cara menambahkan isolat yang diuji ke dalam botol fermentasi secara in vitro. Teknik in vitro merupakan tiruan dari aktivitas yang terjadi pada tubuh sapi. Hipotesanya adalah telah terjadi stimulasi tumbuhnya bakteri pengguna asam laktat sehingga meningkatkan produksi asam propionat dan menurunkan ketersediaan gas hidrogen yang diperlukan untuk produksi gas metana. Pada percobaan in vivo dalam tubuh sapi, pemberian Lactobacillus brevis SPCE 39 sebanyak 10 ml per hari pada sapi potong yang diberi pakan tinggi hijauan, yaitu 70% rumput gajah dalam ransumnya, menunjukkan produksi asam propionat tertinggi, sehingga merupakan probiotik terbaik untuk sapi potong. Medium MRS merupakan medium untuk bakteri asam laktat komersial yang mahal. Inovasi dengan memodifikasi medium tersebut menggunakan bahan-bahan lokal telah memperoleh paten pada tahun 2020.
Inokulan silase cair dan probiotik cair menggunakan medium pengganti menjadi murah. Untuk inokulan silase harganya 30.000 dan probiotik 25.000 per liter. Untuk pengiriman probiotik yang praktis ke berbagai daerah, telah didaftarkan paten formulasi probiotik serbuk dan inokulum probiotik serbuk. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Pengembangan produk pakan sapi potong. Produk pakan sapi potong berbasis bakteri asam laktat merupakan produk ramah lingkungan, aman, dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Proses produksinya mudah dan cepat, serta dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang sederhana. Dengan demikian, pakan sapi potong ini tidak saja dapat diproduksi oleh industri besar, namun juga memungkinkan diproduksi oleh UMKM. Untuk lebih mendekatkan hasil riset dari laboratorium kepada masyarakat, telah dilakukan diseminasi teknologi pembuatan silase ke beberapa lokasi seperti Magelang, Tasik, Sumatera Barat, dan Lombok. Diseminasi teknologi pembuatan silase, konsentrat, dan probiotik yang dilakukan dalam rangka program pengembangan Teknopark Banyumelek berlangsung dari tahun 2015 sampai 2019 di Lombok. Produksi pakan silase menggunakan Lactobacillus plantarum oleh peternak terbanyak telah tercatat sebagai rekor muri. Diseminasi kegiatan pembuatan sapi potong di Teknopark Banyumelek telah terdokumentasi dalam sebuah buku ajar untuk masyarakat. Majelis Profesor Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Kesimpulan, pakan merupakan kebutuhan primer untuk menunjang produktivitas dan kesehatan sapi potong. Bakteri asam laktat dari koleksi Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI telah digunakan untuk proses pembuatan pakan sapi potong yang menghasilkan inokulan silase dan probiotik. Produk yang mengandung bakteri asam laktat indigenous tersebut dapat dibuat dengan bahan lokal dengan harga 30.000 per liter untuk inokulan silase dan 25.000 per liter untuk probiotik. Produk tersebut dapat dijadikan bahan baku industri pakan nasional yang berpeluang sebagai pengganti produk impor. Pemanfaatan pakan sapi potong berbasis bakteri asam laktat merupakan upaya yang ramah lingkungan karena dapat membantu menurunkan emisi gas metana yang dihasilkan sapi potong. Hasil riset berupa inokulan silase dan probiotik telah diimplementasikan kepada masyarakat melalui berbagai program diseminasi. Dengan adanya produk riset pakan sapi potong berbasis bakteri asam laktat yang telah didaftarkan patennya, maka berpotensi untuk dapat dijadikan oleh pihak industri dengan kerjasama. Hal ini menunjukkan adanya minat atau keinginan pihak industri untuk mengembangkan produk pakan sapi potong hasil riset untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi potong di Indonesia. Penutup. Sebagai penutup orasi ini, perlu ditekankan bahwa upaya untuk memperbaiki produktivitas sapi potong dengan mencukupi ketersediaan pakan merupakan jaminan untuk dapat memenuhi kebutuhan daging nasional secara mandiri. Produk pakan sapi potong berbasis bakteri asam laktat yang ramah lingkungan perlu dikembangkan karena dua alasan strategis, yaitu yang pertama efisiensi energi sapi potong dan kedua mengurangi emisi gas metana di udara atau lingkungan. Untuk itu, diperlukan penggabungan beberapa kekuatan dari peneliti dan industri yang didukung kebijakan pemerintah. Dukungan pemerintah dapat berupa pengembangan SDM dan meniadakan tumpang tindih topik riset dengan jalan bersinergi agar dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang aplikatif. Di samping itu, diperlukan keberpihakan dalam pemanfaatan produk pakan lokal. Peran industri diperlukan dalam memanfaatkan hasil riset untuk dikembangkan sampai ke pasar. Harapannya, produk pakan sapi potong berbasis bakteri asam laktat, baik sebagai produk tunggal maupun sebagai pakan komplit, dapat menjadi produk pilihan untuk digunakan sebagai bahan pakan di Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada hari ini saya telah menyampaikan naskah orasi ilmiah Profesor Riset. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas penetapan saya sebagai peneliti utama pada tahun 2010. Terima kasih kepada Kepala BRIN, Dr. Laksono Trihandaka. Terima kasih kepada PLH Kepala LIPI, Dr. Agus Haryono. Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Dr. Bambang Subianto dan Profesor Dr. Gadis Sriharyani.
Terima kasih kepada tim penelaah naskah orasi ilmiah, Profesor Dr. Endang Trimargawati, Profesor Dr. Witono Basuki, dan Profesor Dr. Gono Semiadi. Terima kasih kepada Sekretaris Utama LIPI, Ibu Nur Tri Aris Westining Tias MA, Kepala BOSDM LIPI Dr. Heru Santoso, beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam pengukuhan acara Profesor Riset Harga hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada PLT Deputi IPH LIPI, Dr. Yan Rianto, Deputi IPH sebelumnya, Profesor Dr. Eni Sudarmonowati, dan Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Dr. Puspita Lisdianti, atas kepercayaan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada hari ini. Terima kasih kepada para pimpinan Pusat Penelitian Bioteknologi terdahulu atas bimbingan, dukungan, dan kesempatan yang diberikan dalam meniti karir sebagai peneliti di Pusat Penelitian Bioteknologi. Terima kasih khusus kepada Ibu Dr. Setiati Sastrapraja yang telah membukakan jalan untuk dapat melanjutkan pendidikan S3 di Jepang. Terima kasih kepada almarhum Dr. Susono Saono yang telah mengenalkan bakteri asam laktat kepada saya. Terima kasih kepada rekan sejabat di mana saja berada atas dukungan dan kebersamaan dalam meniti karir sebagai peneliti. Juga kepada teman-teman saya semuanya atas kebersamaan yang menyenangkan. Penghargaan dan terima kasih saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, almarhum Ibunda Siti Wilujeng dan almarhum Ayahanda Raden Subandi. Pencapaian ini saya sampaikan sebagai tanda bakti kepada orang tua tercinta yang terus-menerus memberikan doa dan restu semasa hidupnya. Terima kasih kepada almarhum Profesor Dr. Baharudin Tapa atas dukungan, pengertian, dan kebersamaan dalam keluarga beserta anak-anak tercinta. Terima kasih juga untuk dukungan saudara-saudara kandung dan keluarga besar Joko Sosrodiharjo, Haji Abdul Qadir, dan Latapa. Terima kasih kepada para guru dan dosen yang telah mendidik saya mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi atas ilmu, pengetahuan, dan budi pekerti yang telah diajarkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara orasi ilmiah ini atas persiapannya yang sangat baik. Terima kasih kepada para hadirin yang berkenan mengikuti acara orasi ilmiah pada hari ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan terkait penyampaian orasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.